Lin Chen, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau memotong pelana Shen Ziyi? Dia mendorong Yan jatuh dari tangga. Jika Shen Ziyi patah lehernya, kita semua akan celaka. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi siapa sangka, dia sedang berlatih lompat rintangan yang sulit dan jatuh. Ini adalah kecelakaan. Selain itu, aku seharusnya menemani Yan hari ini. Tapi Yan memintaku mengunjunginya di rumah sakit. Jadi itu sudah kompensasi. Terlebih lagi, hanya kaki patah. Dan itu bukan masalah besar. Tapi, Cukup. Urusan ini berakhir di sini. Tidak ada yang boleh berkata apa-apa lagi. Kau mematahkan kakiku hanya untuk melampiaskan amarah untuk Lin Yan. Lin Chen, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Masih sangat dingin dan tak berperasaan. Maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ziyi, aku datang untuk membawamu pulang. Ziyi, selamat kembali dari rumah sakit. Shen Ziyi, kau berani mencari Lu Huijin untuk membuatku marah? Kali ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ada apa? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih tidak senang? Tidak juga. Nah, ada lelang hari ini dengan barang akhir di dalamnya. Sebuah kalung perhiasan yang indah. Ayo kita lihat. Hanya untuk bersantai sedikit. Baik. Kakak, kamu juga di sini. Siapa ini? Selanjutnya yang akan dilelang adalah perhiasan akhir hari ini, Ocean Heart. Tawaran awal, 1 juta. Ocean Heart. Sangat indah. Suka? Jika kamu suka, aku akan membelikannya untukmu. Kalau begitu, aku akan menawar. Tidak perlu. Aku akan membelinya sendiri. 2 juta. Oh, dia juga suka Ocean Heart. Kalau begitu, aku mengalah. Aku tidak akan mengambil apa yang dia suka. Yan, kamu tidak perlu mengalah. Jika kamu suka, Ayo, kita usahakan. aku punya uang untuk mendukungmu. 3 juta. Apa yang terjadi? Bukankah Lin Chen tunangan Shen Ziyi? Dia malah membantu wanita lain untuk bersaing dengan Shen Ziyi, memperebutkan perhiasan. Ini tamparan bagi Shen Ziyi. Putri sulung yang terhormat dari grup Shen. Malah dikalahkan oleh tunangannya. 3 juta pertama. 3 juta kedua. Aku menawar harga tertinggi. Nona Shen menawar harga tertinggi. Ada tawaran lain? Nona Shen sudah melakukannya. Siapa yang berani bersaing dengannya? Bukankah ini melawan keluarga Shen? Benar. Nona Shen menawar itu. Dia akan mengikuti tawaran apapun sampai akhir. Bahkan jika kita bandingkan kekuatan finansial saja, di antara yang hadir, mungkin tidak ada yang bisa menandingi keluarga Shen. Selamat Nona Shen untuk memenangkan Ocean Heart. Transaksi gagal. Maaf, Nona Shen, kartu Anda telah dibekukan.
Maaf Nona Shen, kartu Anda telah dibekukan. Di keluarga Shen, tidak ada yang berani membekukan kartuku. Terus gasak. Nona Shen, tolong tunggu. Biarkan saya mencoba mesin EDC lain. Transaksi gagal. Maaf Nona Shen, bukan masalah mesin. Lin Chen adalah peretas top. Dia melakukannya untuk membeli perhiasan untuk Lin Yan dan membekukan kartuku. Aku akan membelikannya untukmu. Sebagai perayaan untuk kepulanganmu. Tidak perlu. Aku tidak menginginkannya lagi. Baiklah, nanti akan ada yang lebih baik. Kakak, jika kau tidak menginginkannya, maka Dibayar. terima kasih kakak telah memberikanku Ocean's Heart. Yan, ini untukmu. Terima kasih kakak. Sangat indah. Lin Chen sedang mempermalukan Shen Ziyi habis-habisan. Tepat sekali. Saya dengar bahwa Lin Chen dibawa kembali oleh Tuan Shen dari panti asuhan sejak kecil. Itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda memiliki perhiasan tingkat atas? Tears of the Stars? Kami memang memiliki perhiasan mewah. Tears of the Stars. Ini adalah karya baru dari desainer terkenal Selina. Namun, harganya tinggi. Untuk memenangkan senyuman sang cantik, harga tidak penting. Ji, aku akan melampiaskan amarahmu untukmu. Harga awal untuk Tears of the Stars ini adalah 5 juta. 10 juta. Siapapun yang berani bersaing denganku akan menjadi musuh keluarga Lu. Keluarga Lu adalah keluarga teratas di Jiangcheng, dihormati, bahkan di kalangan ibu kota. Jika bersaing dengan keluarga Shen, kau mungkin masih punya peluang. Tapi jika dengan keluarga Lu, kau mungkin tidak akan tahu bagaimana kau mati. Masih ada penawaran? Selamat Bapak Lu untuk memenangkan air mata bintang-bintang. Untukku, Merah masih cocok untukmu. Apa Clue? Kapan kau menjadi begitu tertarik pada tunangan orang lain? Bukankah kau juga berpamer? Dengan gundikmu? Maksudku, saudarimu. Ayo pergi. Ziyi, kau mau kemana? bukan urusanmu. Sudah lama sekali, Shen Ziyi hampir tidak berbicara dengan kami. Apakah Anda pikir Dia menyalahkan kami karena memarahinya, karena mendorong Yan ke bawah tangga. Tepat sekali. Dia baru-baru ini menjadi sangat dekat dengan Lu Huaijin itu. Mungkinkah dia mengalihkan kasih sayangnya? Anehnya, terhadap Lin Chen, dia tidak lagi menggantungkan diri seerat dulu. Jika dia tidak memilih tunangan dari antara kita berlima, bagaimana kita akan menjelaskan kepada Godfather? Tampaknya, kita masih harus, seperti dulu, menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya dan membuat kehadiran kita terasa. Aku tidak akan pergi. Aku masih harus menemani Yan. Siapa yang tidak ingin menemani Yan? Aturan lama. Siapapun yang menemukan Shen Ziyi pertama kali mendapatkan hak untuk menemani Yan. Hanya dengan menahan rasa cicik dan menemaniku
Kamu layak untuk menemukan Linian. Jika aku tidak diam-diam memasang kamera, aku tidak akan tahu kalian punya aturan ini. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. Mengapa Lin Chen tidak pergi? Jika dia tidak mengganggu Shen Ziyi, bagaimana Shen Ziyi bisa begitu dingin terhadap kami? Tidak perlu kamu pergi. Wanitaku, aku akan mendisiplinkannya. Mendisiplin? Apakah aku semurah itu di matamu? Tapi kali ini, aku takut kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf. Aku datang untuk menemuimu. Aku tahu bahwa kau masih marah padaku dan Yan. Tapi di panti asuhan, selama hari-hari sulit itu, dialah yang menemaniku. Aku berterima kasih pada keluarga Shen yang menampungku. Dan aku rela melakukan apapun untukmu. Tapi dengan satu syarat. Kau harus menerima Yan. Dia saudariku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakitinya. Saudari? Jika bukan karena aku menangkap kalian berdua, aku mungkin percaya. Lin Chen, kau benar-benar munafik. Menjijikan. Jadi, meskipun kita menikah, kau masih mengutamakannya. Tepat. Yan akan selalu menjadi prioritasku. Tapi Ziyi, jangan khawatir. Aku akan setuju pada permintaan ayahmu untuk menghormatimu. Dan setia. Aku menuntut kau. Hei. Kakak, di mana kau? Lampu di kamarku rusak. Sangat gelap, aku takut. Yan, jangan takut. Aku segera ke sana. Jika kau pergi sekarang, berarti kau tidak setia padaku. Ji, Yan takut gelap. Bisakah kau berhenti membuat keributan saat ini? Kalau tidak, jangan salahkan aku jika marah. Pertama tampar aku, lalu beri aku kencan manis. Tapi, aku tidak peduli. Segera, kau dan saudarimu itu akan diusir dari keluarga Shen. Hei, ayah. Pertunanganku dengan Lu Huaijin akan diadakan besok. Aku akan membuat orang-orang tidak tahu terima kasih itu. Meninggalkan keluarga Shen secepatnya. Pakaian khusus ini hanya air mata bintang yang bisa menyamainya. Setelah hari ini, semuanya akan kembali normal. Kak, kamu akan bertunangan hari ini, tapi memakai kalung dari pria lain. Apakah kamu mencoba mempermalukan Lin Chen? Bukankah ini tepat yang kamu inginkan? Karena kamu sudah tahu, aku tidak keberatan memberitahumu. Aku bukan saudara kandung Lin Chen, dan dia menyukaiku. Dia menikahimu hanya untuk membalas kebaikan ayahmu. Jika kamu tidak ingin menjadi janda seumur hidup, lebih baik batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Dan biarkan kalian bersama. Siapa yang memberanikanmu? Apa kamu marah? Maka aku tidak keberatan memberitahumu rahasia lain. Lin Chen dan aku telah tidur bersama. Dan juga, keempat calon tunanganmu itu, mereka semua berkata di ranjang bahwa mereka paling mencintaiku. Apa kamu cemburu? Shen Ziyi, kamu cemburu padaku untuk pertama kalinya. Tidak enak rasanya mencintai, tapi tidak dibalas, kan? Kamu menjijikan.
Yan. Shen Ziyi, sudah aku bilang berkali-kali. Yan adalah titik lemahku. Jika kamu berani mengganggunya lagi, kita akan batalkan pertunangan. Kak, ini semua salahku. Aku membuatnya marah. Pria dan wanita jahat. Pasangan yang sempurna. Bahkan jika kamu memohon padaku untuk menikahimu, aku tidak akan setuju. Lin Chen, Lin Yan, dan keempat orang itu, hari-hari baik kalian sudah berakhir. Tunggu untuk diusir dari keluarga Shen. Shen Ziyi. Setelah mengetahui tentang hubunganku dengan Lin Chen, apakah kau masih bisa menikahinya dengan tenang? Aku ingin kau, di depan semua orang, secara pribadi membatalkan pertunangan. Aku bertanya-tanya hari ini, siapa yang akan dipilih Tuan Shen dari 5 orang untuk menjadi tunangan Shen Ziyi? Semua orang tahu bahwa Shen Ziyi tergila-gila pada Lin Chen. Menantu keluarga Shen ini pasti Lin Chen. Lin Chen memiliki kecerdasan tinggi dan metode yang kuat. Jika dia menikahi Shen Ziyi dan mengambil alih keluarga Shen, lalu siapa di dunia bisnis yang bisa menyainginya? Aku takut. Hanya Lu Huaijin yang bisa bersaing dengannya. Ya. Shen Ziyi, apa yang membuatmu berpikir kau pantas mendapatkan segalanya? Aku tidak akan membiarkanmu berbuat semaumu. Hei, lihat. 5 tunangan keluarga Shen sudah di sini. Sangat tampan. Mengapa Shen Ziyi belum tiba? Kakak, apakah kau benar-benar akan menikahi Shen Ziyi? Yan, aku bisa menjanjikanmu hal lain, tapi bukan hal ini. Tatlah. Hei, apakah Shen Ziyi masih ingin menikahi Lin Chen? Di hari yang begitu penting, dia berani terlambat. Siapa yang bilang putriku akan menikahi Lin Chen? Papa, apa maksudmu dengan itu? Orang yang bertunangan dengan putriku hari ini adalah orang lain. Siapa itu? Ini aku. Apa? Bagaimana mungkin? Ziyi, apa artinya ini? Apakah kau masih marah padaku? Hanya karena aku memberi Yan sebuah kalung? Kau ribut seperti itu. Kau hanya mempermalukanku. Ziyi, meskipun kau marah pada Lin Chen, kau bisa memilihku. Kenapa memilih Lu Huaijin? Kenapa aku harus memilihmu? Karena aku mencintaimu. Xie Liuyun ini sungguh mencintai Shen Ziyi sangat dalam. Dia bahkan rela menjadi cadangan Shen Ziyi. Apa ini? Dia bahkan melompat ke sungai untuk Shen Ziyi. Apakah itu benar? Cinta yang begitu rendah hati. Cintamu yang disebut-sebut, dan lompatan sungaimu hanya untuk menakutiku. Membuatku berpikir kau gila, agar aku tidak mengganggumu mengejar Lin Yan. Kau. Siapa yang memberitahumu itu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ziyi, aku bersumpah, aku benar-benar mencintaimu. Aku rela-rela melakukan apapun untukmu, bahkan mati. Akting yang hebat. Jika aku tidak mendengarnya dari mulutmu sendiri, aku hampir percaya. Kau mendengar segalanya. Ya, selain punyamu, dan yang kalian berempat katakan, aku mendengar semuanya. Ini. Ziyi, dengarkan aku dan biarkan aku jelaskan. Jauhilah dia. Ziyi, dia adalah tunanganku. Aku adalah tunangan Ziyi, orang yang ingin dinikahinya. Hanya aku. Ziyi, aku bersedia menikahimu, dan aku juga bersedia berjanji pada Tuan Tua untuk setia padamu. Tapi bisakah kau berhenti membuat keributan dan berhenti membawa pria lain untuk membuatku marah? Aku tidak membuat keributan. Persekutuan pernikahan dengan keluarga Lu adalah nyata. Keluarga Lu dan keluarga Shen hanyalah mitra bisnis. Kau, untuk menjengkelkanku, menggunakan Lu Huaijin yang hanya akan merusak hubungan antara keluarga kita. Lin Chen, dengarkan baik-baik.
Sekarang ini bukan tentang apakah kau ingin menikahiku, tetapi tentang aku tidak ingin menikahimu. Ziyi, apa maksudmu? Bisakah kau berhenti membuat keributan? Membuat keributan? Jika kau mendengar apa yang dikatakan Linian dan lakukan, kau akan tahu apa maksudku. Jadi, Ji, mari kita bertunangan dulu. Dan hal-hal lain kita bisa selesaikan nanti, oke? Ji, apa sebenarnya yang dilakukan Linian yang menyinggungmu? Tuan tua, Linian adalah saudari perempuanku. Jika ada hal-hal lain, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kakak, adakah saudari perempuan yang masuk ke tempat tidur kakak laki-lakinya sendiri? Ji, Apa yang kau katakan? Ji, Jangan menyebarkan tuduhan palsu. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Takut aku akan bicara? Ini adalah kakakmu tercinta yang memberitahuku secara langsung. Yan, apakah semua yang dikatakan Zi benar? Ya, Yan, katakan sesuatu. Tidak, kau tahu, kakakku selalu membenciku. Aku hanya anak angkat. Apapun yang dikatakan kakak, aku hanya bisa menerimanya. Sungguh munafik. Ziyi, cukup sudah. Kau harus berhenti sekarang. Ziyi, aku di sini. Katakan apapun yang kau mau. Katakan saja. Lin Chen, berani-beraninya kau mengancam anak perempuanku. Sudah lupa statusmu. Cukup. Ini baru permulaan. Kakakmu tercinta telah melakukan lebih banyak lagi. Shen Ziyi, berani-beraninya mengeksposku di depan umum. Tidakkah dia takut membuat kakak marah? Aku yakin semua orang penasaran. Mengapa orang yang aku tunangkan bukan Lin Chen? Ya, di antara 5 calon tunangan, Lin Chen dalam hal penampilan dan kemampuan pribadi adalah yang paling menonjol. Ya, dan semua orang tahu Nona Shen paling menyukai Lin Chen. Semua orang berpikir bahwa pertunangan Nona Shen dan Lin Chen sudah pasti. Itu karena... Ji, kau ampuni dia, meski hanya demi aku, oke? Berapa harga wajahmu? Itu karena Linian secara pribadi memberitahuku bahwa dia bukan saudara kandung Lin Chen, dan Lin Chen mencintainya. Menikahiku adalah untuk membalas budi orang tua. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lin Chen? Benarkah? Ji, aku mohon, hentikan saja. Jika kamu berhenti menyelidiki, aku akan setuju dengan apapun yang kau inginkan. Kita berdua sekarang, ayo menikah segera ya. Menikah? Dari mana kamu dapat kepercayaan diri untuk berpikir aku masih mau menikahimu? Ji, aku... Jauh dari Ji! Wu Huaijin, ini antara Ziyi dan aku. Apa hubungannya denganmu? Selama aku di sini, siapapun tidak bisa mengganggu Ziyi. Tidak, itu tidak benar. Jangan dengarkan Shen Ziyi mengoceh omong kosong. Dia pasti tidak punya bukti. Selama aku bersikeras menyangkalnya, berarti Shen Ziyi menyebarkan rumor. Putri terhormat dari keluarga Shen yang menjelek-jelekan anak angkat secara sembarangan, sedang menunggu reputasinya hancur. Ya, Ji, apakah kamu punya bukti? Bukti? Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Bukti. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Kakak, hari ini adalah pesta pertunangan Anda, tetapi Anda memakai kalung dari pria lain. Apakah Anda mencoba mempermalukan kakak Lin Chen? Bukankah ini persis yang Anda inginkan? Anda mengetahuinya. Maka saya tidak keberatan mengatakan kepada Anda. Saya bukan saudara kandung kakak Lin Chen. Kakak Lin Chen menikahi Anda hanya untuk membalas kebaikan orang tua itu. Jika Anda tidak ingin menjadi janda seumur hidup, lebih baik Anda batalkan pertunangan itu. Batalkan pertunangan dan biarkan kalian berdua bersama. Anda pikir Anda siapa? Apa? Marah karena malu? Maka biar saya beritahu Anda rahasia lain. Kakak Lin Chen dan saya sudah lama memiliki hubungan intim. Linian, karena saya sudah tahu sifat asli Anda, bagaimana mungkin saya tidak waspada terhadap Anda? Setelah hari ini, semuanya akan kembali normal. Linian,
Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa memprovokasi saya akan menelan amarah saya? Lin Yan, mengapa kau berani mengira bahwa memprovokasiku? Aku akan diam saja. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak mengatakan hal-hal itu. Beraninya kau, Lin Chen, Lin Yan. Beraninya kalian berkomplot di belakangku, tepat di depanku. Apa? Kalian berdua ternyata bersama. Lin Yan, kau wanita yang sangat jahat. Tidak heran kalian berdua begitu akrab. Ini bukan sekedar keakraban antar saudara. Aku pasti sudah buta untuk jatuh cinta pada wanita sepertimu. Kakak, dengarkan aku. Kata-kata itu hanya diucapkan dalam kemarahan untuk memprovokasi kakak. Itu bukan niatku yang sebenarnya. Kakak, kau harus percaya padaku. Jadi, Lin Chan, apakah Lin Yan berbicara dalam kemarahan atau mengatakan yang sebenarnya? Jika kau tidak menjawab, itu berarti itu benar. Katakan padaku, dengan kekotoran seperti itu, hak apa yang kau miliki untuk menikahiku? Aku. Dulu saat dia melihatku, cinta di matanya begitu bergairah dan tak tersembunyi. Itu adalah kelembutan yang sepenuhnya hanya untukku. Tapi sekarang, kebencian di matanya juga tak tersembunyi. Chen, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sudah memesan restoran Starlight. Ayo pergi ke sana bersama malam ini. Tapi aku berjanji pada Yan Yan untuk menghabiskan ulang tahunnya dengannya malam ini. Kalau begitu, malam ini kita bisa makan camilan tengah malam bersama. Setelah kita makan, aku masih perlu menonton film dengannya. Lain kali saja, oke? Tapi ulang tahun hanya datang setahun sekali. Zi, bukankah kau biasanya yang paling patuh? Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Dulu, aku suka Lin Chen. Kamu memanfaatkan status sebagai saudaranya untuk membuliku sesukamu. Sekarang, di hatiku, dia tidak memiliki status lagi. Dan siapa kamu? Aku mengambilmu dari panti asuhan dan memberimu kehidupan mewah. Begitukah caramu membalas budiku? Kakak, aku tahu kamu cemburu karena kakak baik padaku. Jadi kamu menargetku di mana-mana. Menargetmu? Kamu bahkan tidak layak. Kakak adalah putri keluarga Shen, sementara aku hanya anak angkat. Apapun yang kakak katakan, itulah yang berlaku. Masih berpura-pura? Zi, cukup. Hentikan sekarang. Kamu masih membelanya? Baiklah. Awalnya aku tidak ingin membuat keadaan begitu buruk. Karena kamu begitu melindungi saudari Linmu. Maka biarkan aku tunjukkan padamu wajah aslinya. Apa ini? Kak, apa yang sebenarnya kau inginkan? Saya tahu kau membenci saya. Haruskah kau menghancurkan saya? Saya telah lama mendengar bahwa Shen Ziyi karena Lin Chen telah iri pada Lin Yan. Ini tak mungkin fitnah Shen Ziyi, kan? Siapa tahu? Pertikaian keluarga sangat dalam. Sebulan yang lalu, saya sedang di rumah dan memasang banyak kamera pengawas. Kamera pengawas apa? Shenzi, apakah kau akan membongkar apa yang saya lakukan? Terkejut? Awalnya saya hanya ingin melihat bagaimana kau membicarakan saya di belakang. Tapi tanpa sengaja mendapatkan kejutan. Shen Ziyi, bagaimana bisa kau di belakang kami memasang kamera pengawas? Ini adalah pelanggaran privasi. Saya memasang kamera di rumah saya, hanya untuk keamanan. Dengan reaksi yang besar, mungkin saja kau telah melakukan sesuatu yang curang. Seseorang! Tangkapkan drive USB. Lalu, mari kita nikmati pertunjukan bersama. Wanita ini, bukankah dia Lin Yan? Apa? Pria ini adalah Chen Mo. Zi, biarkan aku jelaskan. Kinyan, jika Lin Chen mengetahui, apakah menurutmu dia akan memarahiku? Tidak, dia tidak akan. Lin Chen dan aku hanyalah saudara. Aku selalu hanya menyukaimu.
Kak, apakah kau menyukaiku? Ya, aku menyukaimu. Kamu adalah satu-satunya untukku. Aku paling menyukaimu. Ya ampun, Lin Yan sangat tidak tahu malu. Bercanda dengan Lin Chen sudah buruk, tapi dia bahkan bercanda dengan Chen Mo. Keluarga Shen dengan baik hati menampungnya, namun dia melakukan hal-hal seperti itu. Dia benar-benar tidak punya malu. Lin Yan, kau benar-benar berani. Lin Yan, beraninya kau. Ayah, semua ini palsu. Ini semua buatan AI. Cepat matikan. Tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak bersalah dengan Chen Mo. Semua ini palsu. Shenzi, cepat matikan video itu. Tidak mungkin. Pertunjukan baru saja dimulai. Pria ini adalah Lu Ye. Ji, aku hanya impulsif saat itu. Aku tahu aku salah. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menggunakan alasan kakak adik untuk melindungi dan menjaganya, sementara bersikap kasar padaku. Hebat sekali ikatan kakak adik kalian. Kakak sangat jahat. Lalu, apakah kamu paling menyukaiku atau kamu menyukai mereka? Tentu saja, itu kamu. Aku hanya memiliki perasaan kakak adik untuk mereka. Satu-satunya yang kucintai adalah kamu. Aku juga. Astaga. Aku kira Lin Yan hanya terlibat dengan satu orang, tapi ternyata dia berpacaran dengan 3 orang. Kakak, tolong matikan videonya. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak bersaing denganmu untuk kakak Lin Chen. Seharusnya aku tidak membuatmu membatalkan pertunangan. Semua ini salahku. Kakak, maafkan aku. Memaafkanmu? Air mata buaya. Pertunjukan bagus baru setengah selesai. Tentu saja, kita harus menonton semuanya. Lin Yan, adik. Akhirnya kau membukakan pintu untukku, Kak. Aku hanya tidak siap. Jadi, apa kau sudah siap sekarang? Kak, kau memukulku. Dunia pandanganku hancur. Aku tak pernah menyangka bahwa Lin Yan bisa begitu genit. Sudah tidak tahan? Pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Shen Zhiyi. Yan Yan, kau tahu, aku hanya menyukaimu. Kakak. Aku mohon jangan menikahi Shen Zhiyi. Yan Yan, aku juga tidak ingin menikahinya. Tetapi Tuan Xian sudah berbaik hati pada kita. Patulah. Yan Yan, aku janji, aku tidak akan pernah menyentuhnya. Dan aku tidak akan memberinya cinta apapun. Tubuh dan jiwaku hanya milikmu. Benarkah? Tentu saja ini benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Bodoh. Lin Yan ini benar-benar pelin-pelan. Tunangan-tunangan ini juga benar-benar buta. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Bapak angkat, ini semua salahku. Akulah yang dibutakan oleh keserakahan dan cemburu pada kakak. Tolong maafkan aku. Jangan panggil aku Bapak Angkat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anak angkatku. Dan tidak ada hubungan antara kamu dan keluarga Shen. Abang, tolong bantu aku bicara. Bukankah kau yang paling memanjakanku? Itulah yang kau pantas dapatkan. Abang, bagaimana kau bisa hanya diam dan melihat saat aku diusir dari keluarga Shen dan berakhir tanpa rumah? Kau diam.
Lin kau benar-benar menjijikanku. Aku menjijikkanmu? Ketika kau memelukku dan berkata mencintaiku, mengapa kau tidak bilang aku menjijikkanmu? Ketika kau berjanji padaku untuk hanya mencintaiku dengan sepenuh hati dan jiwa, mengapa kau tidak bilang aku menjijikkanmu? Lin, jika kau masih punya harga diri, maka diam. Abang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud marah padamu. Aku hanya terlalu marah sehingga aku bicara tanpa berpikir. Semua itu karena mereka menipuku, sehingga aku pura-pura ikut dengan mereka. Satu-satunya yang kucintai adalah kau. Lin, apa yang kau bicarakan itu omong kosong. Lin, kau berani membalikan keadaan padaku. Lin, perempuan jahat. Kak, kau lihat itu. Mereka mengancamku seperti itu. Aku tak punya pilihan selain mendengarkan mereka. Hanya dengan mendapatkan kepercayaan mereka, menipu mereka, dan mendekati Shenzi, agar kita bisa bersama. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Lin, kau pikir apa yang kau katakan sekarang, aku masih akan percaya? Kak, dulu kau paling menyayangiku. Mengapa sekarang kau memperlakukan aku seperti ini? Kau tahu apa yang paling kubenci? Yang paling kubenci adalah penipuan. Di masa lalu, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Di masa-masa di panti asuhan, hari-hari yang kejam, aku lebih baik kelaparan sendiri daripada memberikanmu sisa roti kukus terakhir. Karena kau berkata, hubungan darah tidak penting. Kita adalah keluarga terdekat satu sama lain. Perempuan ini juga mengatakan kata-kata yang sama padaku. Dia juga mengatakan hal yang sama padaku. Ya, aku ditinggalkan sejak kecil. Tak ada yang bisa kurelakan. Saat itulah dia muncul dan mengatakan kata-kata yang sama padaku. Itulah mengapa aku jatuh cinta padanya. Perempuan ini, saat kita ditinggalkan dan kekurangan kasih sayang, datang ke sisi kita, mengatakan kata-kata penghiburan pada kami, membuat kita jatuh cinta padanya. Tidak, aku... Ya, dia telah menipu kita semua, menggunakan cinta kita padanya, untuk sengaja menabur perpecahan antara kita dan Ji, menyebabkan kita membuat kesalahan besar. Aku minta maaf, Ji. Lebih parah lagi, dia tidak hanya menipu perasaan kita, tetapi juga membuatku bersamanya. Awalnya kukira dia hanya dekat denganku, tapi tak disangka dia tidur dengan kalian semua. Melalui tubuh dan pikiran, dia erat memegang kita di tangannya, membuat kita melayani tujuannya, di mana-mana menargetkan Z untuk mendapatkan keuntungan baginya. Betapa bencinya. Dia praktis mempermainkan semua orang seperti orang bodoh. Karena kau bilang suka padaku, aku takut kau terluka. Itulah sebabnya aku... Sudah begini, kau masih membuat alasan untuk dirimu sendiri. Untukmu, aku bahkan meninggalkan Z. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku... Cukup. Masalahnya sudah jelas sekarang. Perselisihan kalian satu sama lain. Selesaikan secara pribadi sendiri. Jangan ganggu pesta pertunangan putriku. Hari ini adalah hari ketika ahli waris grup Shen Ziyi, dari grup Lu Huaijin bertunangan. Kalian berlima dan Lin tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami lagi. Kalian semua segera pergi. Bapak, apakah Anda mencoba mengusir kami dari keluarga Shen? Keluarga Shen tidak pernah menyimpan orang yang malas, apalagi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Bapak, kami semua dibutakan oleh Lin, dan kami tidak akan pernah mengkhianati keluarga Shen. Kami juga tidak akan menjadi pengkhianat. Bapak, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami pasti akan membalas keluarga Shen dengan baik. Tidak perlu. Ketika saya menerima kalian dulu, saya bilang, saya hanya punya satu syarat untuk kalian, yaitu setia kepada Ziyi dan setia tanpa ragu. Saya tidak pernah menyangka kalian menjadi dua muka yang sungguh mengecewakan. Bapak? Jika kalian masih punya hati nurani, setelah pergi dari sini, saya harap kalian tidak akan membocorkan rahasia keluarga Shen. Bapak, Anda benar. Kami memang hina. Saya ditinggalkan oleh orang tua sejak kecil. Dan Anda menerima saya, memberi saya rumah yang hangat. Namun saya tidak punya hati nurani untuk melukai putri tunggal Anda. Bapak, maaf.
Saya tidak pantas tinggal di keluarga Shen. Jaga dirimu. Zi, maaf. Saya dibutakan oleh Lin Yan, dan itulah mengapa saya melukaimu. Mulai hari ini, jika keluarga Shen membutuhkan saya, meski harus menempuh api dan air, saya tidak akan ragu. Bapak, semua kesalahan adalah salahku. Kebaikan Anda dalam membesarkan tidak dapat dibalas. Jika Anda pernah membutuhkan kami di masa depan, katakan saja. Kami akan menempuh api dan air tanpa ragu. Bapak, mulai sekarang, jaga baik-baik kesehatanmu. Qi Yi, kamu adalah orang terbaik yang pernah saya temui. Saya tidak pernah membencimu. Semua itu karena provokasi Lin Yan. Dia selalu membandingkan dirinya denganmu, sering sensitif, tidak aman, dan kurang rasa aman. Kami hanya mengira dia polos dan naif. Untuk menghiburnya, jadi kami sengaja merendahkanmu. Seiring waktu, kami bahkan terbiasa. Saya tidak pernah berpikir dia sebenarnya orang yang manipulatif. Wanita licik. Jika kamu ada permintaan di masa depan, katakan saja. Kapan saja, kami akan sepenuhnya mendukungmu. Bagaimana? Apakah kamu masih menunggu aku mengusirmu? Bapak, video-video itu tidak ada saya di dalamnya. Yang saya suka selalu Ziyi. Saya tidak pernah mengkhianatinya. Itu benar. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengkhianati Nona Shen? Setelah pengakuannya ditolak, dia melompat ke sungai, hanya untuk menakuti Nona Shen agar bisa lebih mengejar Lin Yan. Ziyi, saya pura-pura membencimu bersama orang lain, hanya agar orang lain menjauhimu. Dengan cara ini, kamu akan menjadi milikku saja. Namun, saya menggunakan cara yang salah dan melakukan hal-hal yang menyakitimu. Tapi akhirnya menguntungkan Lu Huajin. Ziyi, Lin Yan pura-pura menyedihkan dan bertingkah lemah. Saya melihatnya sekilas. Jadi saya ikuti rencananya, menyaksikannya menggunakan taktik-taktik ini pada orang lain. Saya senang melihatnya terjadi. Terutama ketika digunakan pada Lin Chen, efeknya bahkan lebih baik. Dengan cara ini, dia tidak akan menyukaimu lagi. Perlahan-lahan, kamu akan menyerah padanya. Dengan cara ini, aku akan punya kesempatan untuk memenangkan hatimu. Hanya, aku tidak menyangka. Kak, meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku tetap mencintaimu. Selama hati kita bersama, itu lebih penting daripada apapun. Kau sangat pandai merayu. Tidak heran kau telah membodohi Lin Chen dan mereka, hingga menjadi bingung semua. Sungguh mengesankan, tapi juga sangat menjijikan. Hanya, apakah hubungan antara kau dan Lin Chen terlalu intim? Kalian berdua... Kak, aku lupa memberitahumu kebenarannya. Lin Chen dan aku tidak memiliki hubungan darah. Seperti yang diduga, kedekatan antara kalian berdua telah sepenuhnya melampaui kasih sayang saudara. Lalu, apakah kalian berdua dalam hubungan seperti itu? Kak, apa yang kau bicarakan? Antara Lin Chen dan aku itu hanya kasih sayang saudara. Aku hanya menyukaimu, Kak. Masih berpura-pura. Karena kalian berdua sangat mencintai satu sama lain, maka aku akan membiarkan kalian bersama. Yan, kau masih terlalu naif. Ikatan saudara tanpa hubungan darah sangat rapuh. Bagaimana jika Lin Chen menyukai Shen Ziyi? Lalu, apakah kau pikir dia masih akan peduli padamu, saudara perempuan tanpa hubungan darah ini? Lagi pula, Shen Ziyi berasal dari keluarga bangsawan, cantik, elegan, dan luar biasa, serta sangat setia pada Lin Chen. Memenangkan hati Lin Chen hanya masalah waktu. Pada saat itu, posisimu di keluarga Shen dapat dibayangkan. Yan, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif dan memenangkan hati Lin Chen, agar dia tidak pernah meninggalkanmu. Kakak, apa yang kau bicarakan? Di hatiku, hanya ada kamu. Aku hanya mengatakan, bukankah ini demi masa depanmu? Lagi pula, kakak juga peduli padamu di hatinya. Kakak, kau sangat baik. Ziyi, kamu berbeda dari kami, yang merangkak keluar dari lumpur. Kamu seperti malaikat, bersih, dan murni, membuat kami merasa inferior. Di depanmu, aku dipenuhi rasa inferioritas dan rasa tidak aman. Jadi, aku menyakitimu dengan cara yang salah. Maaf. Apakah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Jadi begitu rupanya.
Xie Liuyun ini sangat licik. Tapi kecerdasan bisa berbalik. Pada akhirnya, Lu Huaijin menjadi pemenangnya. Mungkin ini adalah takdir yang mengatur perjodohan Tuan Lu dan Nona Shen. Ziyi, aku tidak meminta maafmu. Aku hanya meminta agar kamu tidak mengusirku dari keluarga Shen. Ayah angkat, aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Ziyi, apalagi mengkhianati keluarga Shen. Aku memohon, tolong biarkan aku tinggal di keluarga Shen untuk membalas kebaikanmu yang telah membesarkanku. Baik? Karena kamu, aku, dan Lin Yan melewati batas antar saudara. Selama ini, aku mengira aku pintar. Tapi sebenarnya, aku dimanfaatkan oleh orang dekat dan dikhianati. Ji, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan lagi untuk memenangkanmu kembali? Bisakah kau beri aku kesempatan lagi untuk memenangkan hatimu kembali? Menurutmu, apakah bermakna mengatakan hal-hal ini sekarang? Asalkan kau bersedia, maka ada. Lin Chen ini juga adalah jiwa malang yang tertipu oleh cinta. Tetapi, bagaimanapun juga, Nona Shen telah menyukai Lin Chen selama bertahun-tahun. Sekarang Lin Chen telah berubah dan mereka menghidupkan kembali hubungannya yang merupakan hal baik. Ji, aku tahu aku salah. Aku pasti akan mencintaimu dengan benar di masa depan. Aku hanya mencintaimu, baik? Tunangan Shen Zhiyi hanya akan menjadi Lu Huaijin. Zi, kau sangat mencintaiku dulu. Bagaimana bisa kau melepas begitu mudah? Berikan aku kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal, baik? Dulu, aku memberimu banyak kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Tidak akan ada kesempatan lagi. Aku telah memberimu banyak kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak pernah menghargainya. Tidak akan ada kesempatan lagi. Ji, apa yang kau tunggu? Usir mereka semua untukku. Papak, biarkan aku tinggal di keluarga Shen. Bahkan jika aku harus bekerja seperti budak. Kak, tolong maafkan aku. Sebelumnya, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak akan pernah bersaing denganmu untuk saudara Lin Chen lagi. Tolong, maafkan aku. Keluar! Maka, jangan salahkan aku. Di dalam ini adalah kunci dinamis untuk brankas grup Shen. Semua rahasia grup Shen ada di dalam. Ayo lihat siapa yang berani mengusirku hari ini. Aku akan membongkarnya segera. Lim Yan, kau cukup berani menyalin tanpa izin kunci rahasia keluarga. Kunci rahasia keluarga dari brankas hanya ahli waris keluarga Shen yang berhak mengontrol. Kau menyalin tanpa izin. Apa itu berarti kau sudah lama tidak setia? Aku tahu, darah yang mengalir dalam diriku bukan darah keluargamu, Shen. Lambat laun, kau tidak akan bisa mentolerirku. Aku menyimpan cadangan, hanya untuk melindungi diriku sendiri. Keluargamu Shen mengangkatku kapanpun kalian mau. Dan sekarang kalian ingin menendangku keluar kapanpun kalian mau. Memperlakukanku seperti sampah. Itu tidak semudah itu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Shen Zhiyi, jadi ada hari di mana kau memohon padaku. Beri aku 1 miliar dan aku akan mengembalikan kunci itu padamu segera. Dan dari sekarang, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Shen lagi. Jika tidak, jika itu bocor, grup Shenmu akan dalam bahaya besar. 1 miliar. Kau benar-benar berani meminta sebanyak itu? Berhenti bicara omong kosong. Apakah kau akan memberikannya atau tidak? Jika tidak, aku akan mengunggahnya online segera dan membuatnya publik. Baik, aku akan memberikannya. Bapak angkat. Tidak perlu memberi. Kunci dinamis di drive USB-nya sudah aku hapus. Apa yang kau katakan? Sudah dihapus. Ya. Kau jujur? Benar. Tidak mungkin. Xie Liuyun, kau menipuku? Mustahil. Aku tidak menipumu. Kau akan tahu jika melihat. Xie Liuyun sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar tahu rencanaku sebelumnya dan menghapus isi USB? Papak. Selama bertahun-tahun ini, aku telah ingat ajaranmu. Setia pada Ziyi tanpa celah, dan pada keluarga Shen, selalu setia. Aku tidak melanggar janjiku. Sejak aku mengetahui bahwa Lin Yan punya niat jahat, aku telah menyuruh orang memantaunya, dan menemukan dia diam-diam menyalin kunci keluarga. Jadi saat dia tertidur, diam-diam, aku menghapus kunci keluarga. Xie Liuyun, aku tidak punya dendam padamu. Jadi mengapa kau ingin menyakitiku? Karena kau menggertak Ziyi. Kau. Lihat, apakah aku benar?
foldernya kosong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini? Penjaga, bawa Linian dan keluarkan dia. Bapak, saya tidak pernah menyalin kuncinya. Saya hanya membuat-buat cerita untuk tinggal di keluarga Shen. Bapak. Omong manis. Keluarkan dia untukku. Bapak, tolong beri saya kesempatan. Saya benar-benar salah. Bapak. Papak, saya tidak mengkhianati keluarga Shen. Tolong biarkan saya tinggal. Anda terus tinggal dan bantu saya mengelola keluarga Shen. Tetapi Anda harus setia. Kalau tidak, saya akan membuat Anda menderita sepanjang hidup Anda. Terima kasih, Bapak. Bawa keduanya dan keluarkan mereka. Bapak, saya tidak ingin pergi. Bapak, saya tidak ingin pergi. Bapak. Hanya membiarkan Linian pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah baginya? 5 pria yang dia tipu semuanya bukan orang yang mudah. Mereka tidak akan membiarkannya dengan mudah. Ya, pria mana yang bisa mentolerir ditipu oleh seorang wanita? Namun, aku adalah pengecualian. Kamu sedang bersikap kurang ajar. Ini disebut kesenangan. Semuanya. Aku telah mempermalukan diriku sendiri hari ini. Kembali ke intinya. Sekarang saya umumkan bahwa grup Lu dan grup Xian secara resmi disatukan dalam pernikahan. Lu Huaijin sekarang adalah menantu pria keluarga Xian kami. Selamat, Tuan Shen. Betapa bahagianya. Selamat. Juyi, kamu akhirnya menjadi pengantinku. Syukurlah, aku tidak menyerah. Syukurlah, aku menunggumu. Linchan, kamu sangat bodoh. Kamu telah ditipu oleh Linian selama bertahun-tahun. Dan bahkan kamu kehilangan Ziyi. Dulu kamu sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kau berhenti mencintaiku begitu saja? Linchan, ini buku yang kupinjam darimu. Membosankan. Hey. Linchan, hari ini ulang tahunmu. Aku sudah memesan restoran Starlight. Ayo kita makan di sana bersama malam ini. Aku sudah berjanji pada Yan untuk merayakan ulang tahunnya dengannya malam ini. Lalu malam ini, kita bisa makan kudapan tengah malam bersama. Setelah kita selesai makan, aku masih harus menonton film dengannya. Hari lain. Tapi, ulang tahun hanya datang sekali setahun. Ziyi, bukankah kau selalu yang paling patuh? Vincent, kau adalah seorang bajingan. Pak Lin, apakah kau ingin mendapatkan kembali Shen Ziyi? Siapa kau? Pak Lin, dengan menghanyutkan kesedihanmu, kau tidak akan mendapatkan Shen Ziyi kembali. Apa maksudmu? Untuk mendapatkan kembali Shen Ziyi, kau perlu kekuatan setara dengan Lu Huaijin. Tapi kau jelas tidak memilikinya. Palin, aku adalah presiden grup Zhou, dan aku mengundangmu untuk bergabung. Aku dapat memberimu semua sumber daya Zhou, sehingga kau dapat menyaingi keunggulan kompetitif Lu Huaijin. Izinkan aku katakan, aku tidak akan mengkhianati grup Shen. Tapi kau telah diusir dari grup Shen. Luar. Anak muda, jangan terlalu angkuh. Setelah kau mempertimbangkan ulang, temui aku di grup Zhou. Presiden Zhou, siapa pria itu? Lin Chen, jenius bisnis teratas dan desainer berbakat di Jiangcheng. Namun, aku akan menjadikannya pedang melawan Shen dan Lu. Papa Glenn, Ketua Shen telah mencabut akses Anda ke perusahaan, dan dia telah membuatnya jelas bahwa dia tidak ingin melihat Anda, jadi silahkan kembali. Saya harus bertemu Sensei hari ini. Silahkan kembali. Ming Gerla. Lin Chen, Juyi sudah tidak mencintaimu lagi,
Dan tak peduli seberapa sering kamu mengganggunya, itu sia-sia. Selama bertahun-tahun, kamu telah berencana untuk mendekati Senshi. Apakah kamu bersaing denganku? Atau apakah kamu benar-benar mencintainya? Diam! Apakah aku mencintai Ziyi atau tidak, bukan urusanmu untuk mempertanyakannya. Kamu. Ji. Huaijin, apakah tanganmu sakit? Ziyi, Lu Huaijin, dia tidak mencintaimu. Dia hanya mencoba bersaing denganku. Dan aku yang paling mencintaimu. Lin Chen, Lu Huaijin adalah tunanganku. Apakah dia mencintaiku atau tidak? Aku lebih tahu daripadamu. Bukankah kau melihatnya tadi? Aku menebak pikirannya dengan benar. Dia marah dan malu. Dia memukulku. Ziyi, bukankah dulunya kaulah yang paling peduli padaku? Ya, tapi itu di masa lalu. Sekarang, kau tidak pantas. Ayo pergi. Kau telah mencintaiku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba bilang tidak mencintaiku lagi? Shen Ziyi, aku harus merebutmu kembali. Tuan Zhou, aku setuju untuk bergabung. Tapi aku punya satu syarat. Perusahaanmu harus mendukungku sepenuhnya dalam merebut kembali Shen Ziyi. Selamat datang di Grup Zhou. Aku tahu, kau akan membuat keputusan terbijak. Aku hanya melakukan ini untuk mengalahkan grup Lu dan mengambil kembali Senshi. Setelah kita berhasil, aku akan pergi. Tidak masalah. Duduklah. Kau tahu apa kompetisi terbesar kita dengan grup Lu itu? Itu adalah kompetisi desain internasional ini. Aku ingin kau mewakili grup Zhou dan memenangkan kompetisi ini, serta mendapatkan pengakuan di dunia desain. Aku hanya tertarik mengalahkan grup Lu dan mengambil kembali Shen Ziyi. Jangan terburu-buru. Kompetisi ini diselenggarakan dengan dukungan dari Taipan Internasional. Jika kita memenangkan kompetisi ini, kita bisa mendapatkan dukungan finansial dari Taipan Internasional, miliaran dalam investasi. Jika kita mendapatkan dana dan mengembangkan proyek, kita bisa mengangkat grup Zhou ke level baru. Pada saat itu, grup Shen mungkin tidak akan bisa menyaingi grup Zhou. Selain itu, aku dengar bahwa grup Shen rantai pendanaannya bermasalah. Mereka tidak bisa mengamankan investasi. Ditambah, dengan serangan bisnis grup Zhou, grup Shen pasti akan dalam masalah yang lebih buruk. Pada waktu itu, Shen Ziyi akan tunduk padamu. Jadi, kau ingin menggunakan aku untuk menangani grup Shen? Jadi, apakah kau setuju atau tidak? Baik. Aku setuju ikut kompetisi untukmu. Baik. Aku berjanji akan mengikuti kompetisi. Tapi waktunya sempit. Aku mungkin tidak menang. Kamu harus menang. Aku percaya padamu. Kakak. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang, aku hanya akan mencintaimu sepenuh hati. Diam, aku tidak peduli. Keluar sekarang, atau aku akan minta tolong. Kakak, jangan usir aku. Satpam. Kakak, tolong jangan usir aku. Belakangan ini, aku belum cukup makan atau menjaga kehangatan, dan hidup sengsara. Usir dia. Tidakkah kau merasa kasihan padaku? Kakak, apakah kau benar-benar meninggalkanku? Tanpamu, kakak, bagaimana aku bisa hidup? Hajingan, jangan lari, berhenti! Beraninya kau menggoda suamiku, dan kau bahkan berani mencuri cincin emasku. Kak Chen, dia memberikannya padaku. Beraninya kau membantah? Aku akan memukulmu sampai mati! Kak Chen! Aku tidak bermaksud menggoda suamimu. Aku hanya ingin makan dan tempat tinggal. Tidakkah ibumu mengajarimu bahwa menjadi selir untuk orang lain itu memalukan? Kak Chen, tolong maafkan aku kali ini. Kau selia.
Aku akan membiarkanmu kali ini. Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Pergi! Mengapa kakakku begitu menyayangiku dulu, tapi sekarang menolakku? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Aku hanya ingin makanan. Mengapa tidak ada yang menginginkanku? Tentu saja karena Shenzi. Ya, semuanya karena Shenzi. Mengapa dia memiliki segalanya sejak lahir? Sementara aku hanya memiliki kakak laki-lakiku. Dia bahkan mencoba mencurinya dariku. Orang seperti itu pantas mati. Ya, Shen Zhiyi pantas mati. Shen Zhiyi pantas mati. Apa yang Lin Chen lakukan di sini? Apakah dia masih ingin mengganggu Shen Ziyi? Saya dengar dia bergabung dengan Zhou. Mungkin untuk bersaing di sana. Untuk kompetisi desain ini, Shen Ziyi mulai mempersiapkan setengah tahun sebelumnya. Saya telah melihat sketsanya. Itu sangat bagus. Draft yang saya siapkan terburu-buru. Mungkin tidak bisa mengalahkan miliknya. Teknik desainnya, bukankah semuanya diajarkan olehmu? Mengapa kamu takut tidak bisa mengalahkannya? Dia sangat berbakat. Dan desainnya tidak kalah dari punyaku. Jangan khawatir. Saya punya rencana sendiri. Apa maksudmu? Pengajuan desain final sudah saya ganti. Sebelumnya, mengatakan untuk menggunakan namamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi hanya sebagai pengalihan untuk menyesatkan keluarga Shen. Sama seperti kamu familiar dengan desain Shen Ziyi. Dia sama familiar dengan punyamu. Saya ingin mengejutkannya. Dengan siapa kamu menggantinya? Kakak. Menggantinya dengan punyaku. Punyamu? Bisakah kamu mengalahkan desain Shen Ziyi? Kakak. Ini bukan momen final. Siapa menang atau kalah masih belum pasti. Kak, kau juga di sini. Kau pura-pura tak berbahaya. Sungguh munafik. Hanya Lin Chen yang akan menyukai wanita sepertimu. Kau? Lu Huajin, jika kau tidak bicara, tidak ada yang mengira kau bisu. Jika kau kalah nanti, kau akan menyesal. Para hadirin, kompetisi desain internasional tahun ini, kami telah menerima sebuah karya yang sangat luar biasa, yang seharusnya menjadi juara pertama tak terbantahkan, tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang memuakkan. Sebenarnya ada dua salinan draft desain, dan keduanya ditandatangani oleh penulis yang berbeda. Ini berarti seseorang telah menjiplak secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Kau mencuri desain Shen Ziyi. Apa yang terjadi? Kau menjiplak desain Shen Ziyi. Aku tidak tahu, Lin. Bagaimana ada draft desain Shen Ziyi? Tapi lebih baik pakai saja. Bapak Zhou, selama kau bisa membantuku menangani Shen Ziyi, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan membantumu menangani Shen Ziyi. Itu tidak mustahil. Tapi kau perlu membawa sesuatu yang berharga. Aku tahu. Shen Ziyi mewakili grup internasional Shensi dan sedang mempersiapkan kompetisi desain internasional. Aku diam-diam menyalin gambarnya sebelumnya. Ketika waktunya tiba, kita kirim draft lebih dulu, sehingga dia mendapat reputasi plagiat dan terhina. Hahaha, bagus. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Jika kau ingin membuat Shen Ziyi tunduk, kau harus bermain kotor. Kak, apakah kau lupa
sketsa desain yang kau berikan padaku secara pribadi. Kakak, apakah kamu lupa draft desain yang kamu berikan langsung padaku? Yan. Kakak, apakah kamu benar-benar membantuku mendapatkan draft desain Z? Ya. Bukankah kamu bilang kamu ingin ikut kompetisi desain internasional? Gambar Z bagus. Kamu harus belajar darinya. Terima kasih, Kakak. Lin Yan, aku memintamu untuk belajar, bukan untuk menyalin. Aku tidak peduli, lagi pula kamu memberikannya padaku. Semuanya, lihatlah. Ini persis sama dengan draft desainku. Apakah Lin Yan menyalin blueprint saya? Hampir identik. Dalam kompetisi seperti ini, seseorang benar-benar menyalin. Aib bagi industri. Kita harus mencari tahu siapa yang menyalin dari siapa. Biarkan penyalin ini dipermalukan. Dipermalukan. Kakak, aku tahu kau membenciku. Kau ingin menggunakan rancangan desainku, dan aku baik-baik saja dengan itu. Tapi kau seharusnya memberitahuku. Kalau begitu, aku tidak akan datang ke kompetisi ini. Dalam kompetisi ini, 2 rancangan desain identik yang muncul bersamaan. Itu sangat memalukan. Aku menggunakan rancangan desainmu. Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Karya-karya Ziyi telah memenangkan banyak penghargaan internasional, seperti yang semua orang tahu. Selama bertahun-tahun, dia telah bergabung dengan jajaran desainer internasional teratas. Apakah dia perlu menyalinmu? Ya, Shen Ziyi telah meraih ketenaran besar di dunia desain selama bertahun-tahun, dan prestasinya dapat diverifikasi. Ya, Lin Yan hanyalah orang biasa. Desain Shen Ziyi, bahkan gurunya Lin Chen, mungkin tidak bisa menyaingi. Apakah dia perlu menyalin pemula seperti Lin Yan? Tapi faktanya, dia menyalin milikku. Karena aku mengajukan rancangan desain terlebih dahulu. Apakah mengajukan draft terlebih dahulu pasti berarti mereka yang merancangnya? Lalu, apa lagi? Karena semua orang tidak mempercayaiku, aku tidak akan menyembunyikannya untuk kakakku lagi. Sebenarnya selama bertahun-tahun, rancangan desain yang diajukan kakakku semua ditulis olehku secara diam-diam. Aku hanya anak angkat. Aku tidak berani melawan perkataan kakakku. Benarkah? Tentu saja benar. Shen Ziyi adalah ahli waris masa depan grup Shen, sehingga mudah baginya untuk menyewa penulis bayangan. Apalagi, Shen Ziyi sibuk dengan berbagai tugas setiap hari, jadi bagaimana dia punya waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan desain? Itu tampaknya cukup masuk akal. Keluarga-keluarga kaya ini, mereka semua memiliki beberapa rahasia. Mungkin apa yang dia katakan juga benar. Lin Yan, sebelumnya, bagaimana aku tidak pernah memperhatikan bahwa kau begitu pandai menghasut orang? Jadi Kak, apakah kau mengakui atau tidak? Menurut aturan industri, pengajuan pertama dianggap orisinal. Jadi jelas siapa yang menyalin siapa. Proposal Manager To persis seperti yang ingin saya katakan. Saat ini, staf sedang memverifikasi informasi pengajuan. Yang ada di tangan saya adalah surat pengajuan Shen Ziyi dan surat pengajuan Lin Yan. Menurut informasi pengajuan, memang Nona Lin Yan yang mengajukan pertama kali. Tampaknya Shen Ziyi menyalin desain Lin Yan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ahli waris terhormat grup Shen akan mengandalkan penulis bayangan untuk memenangkan penghargaan. Ini sungguh tak terpercaya. Ahli waris grup Shen yang terhormat, tetapi memenangkan penghargaan dengan penulis bayangan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Nona Shen Ziyi, bolehkah saya bertanya, apakah Anda masih ingin mengatakan sesuatu? Saya tidak menjiplak. Dia berbohong. Siapa sebenarnya yang berbohong? Ada satu orang yang bisa membuktikannya. Oh, siapa yang bisa membuktikannya? Lin Chen. Lin Chen, Anda sudah lama bersama grup Shen. Anda pasti tahu situasi kedua orang itu dengan sangat baik. Jika Anda ingin merebut kembali Shen Ziyi, Anda harus membuatnya kalah. Anda tahu apa yang harus dilakukan.
Apa kebenaran dari masalah ini? Sekarang, biarkan Tenho Linchen memberitahu semua orang. Zi, tinggalkan dia, atau kamu akan dipermalukan. Jangan berani-berani. Linchen, katakan yang sebenarnya kepada kami, dan bicaralah dengan berani. Jika keluarga Shen mengancammu, keluarga Joku akan menjadi cadanganmu. Kakak berhenti melindungi adik. Shen Ziyi, kamu lebih baik hancur daripada kembali ke sisiku. Maka jangan salahkan aku. Ketika kamu kalah dalam kompetisi dan keluarga Shen menghadapi krisis, kamu akan secara alami tunduk padaku. Linian memang menulis untuk Shen Ziyi, dan desain ini adalah milik Linian. Desain ini memang milik Linian. Penuru. Keluar dari industri desain. Keluar, keluar, Keluar! keluar. Keluar, keluar. Keluar! Keluar! Semuanya, diam. Semuanya, harap tenang. Mengenai insiden plagiarisme ini, konglomerat keuangan internasional pasti akan mengambil tindakan serius. Jadi kalian berdua, tunggu hasilnya. Ziyi, jangan khawatir. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Lu untuk membuktikan ketidaksalahanmu. Tidak apa-apa. Aku akan keluar sebentar. Ziyi, apakah kau menungguku? Ziyi, kau, untuk membalas dendam padaku, lebih memilih dipermalukan. Apakah itu sepadan? Memilih Lu Huaijin adalah keputusan dari lubuk hatiku. Itu bukan karena dendam. Selain itu, aku akan membayar untuk cinta. Tapi tak akan pernah tunduk kepada penjahat. Aku tidak percaya. Ziyi, cintamu padaku begitu hebat. Bagaimana bisa menghilang begitu mudah? Selama kamu bersedia kembali padaku, aku bisa mengungkapkan kebenarannya segera. Aku tahu, memaksamu kembali seperti ini pasti akan membuatmu kesal. Aku minta maaf padamu. Jika kamu mau kembali padaku, pulang padaku, aku bisa melakukan apapun untukmu. Cukup, Lin Chen. Sudah selesai antara kita. Tindakanmu hanya membuatku muak. Kak, kakak sudah minta maaf padamu. Mengapa harus begitu kejam? Bukankah kamu yang membuatku menyerahkan Lin Chen untukmu? Sekarang kamu tidak menginginkannya. Dan kamu tidak berpura-pura lagi. Benar, Lin Yan. Siapa dirimu sebenarnya? Semua orang yang hadir tahu. Tidak ada orang luar di sini. Mengapa kamu berpura-pura menjadi teratai putih murni? Kamu benar. Aku tidak berpura-pura lagi. Akulah yang menjiplak desain Shen Ziyi. Tapi lalu apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Pada akhirnya, bukankah Shen Ziyi yang akan menanggung stigma penjiplakan seumur hidupnya? Hasil konsorsium belum keluar. Jangan terlalu cepat senang. Dengan Pak Zhou di sini, bahkan jika grup Shen bertindak, hasilnya tidak akan berubah. Kau. Shen Ziyi, ini semua salahmu. Dulu saya memohon padamu untuk membiarkan saya tinggal di keluarga Shen. Tapi apa yang kau lakukan? Seperti sampah, kau membuangku. Jika tidak, mengapa saya akan bersaing denganmu? Shen Ziyi, mendapatkan desainmu dicuri dan menanggung kesalahan. Tidak enak kan? Kakak, apakah kau tahu ada pepatah? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Shen Ziyi, kau tidak berencana menggunakan perekam melawanku lagi kan? Kalau tidak berpikir, saya akan jatuh pada trik yang sama 2 kali kan? Nah, dalam 10 meter, semua elektronik gagal. Ponsel dan perekammu hanya besi tua. Apa yang ingin saya katakan, akan saya katakan dengan bebas. Tapi jika kau ingin bukti, itu tidak mungkin. Begitu ya? Semuanya, apakah kalian dengar? Lin Yan, kau berani menantang konsorsium. Shen Ziyi, kau memang licik. Aku belajar darimu. Shen Ziyi, kau menungguku di sini hanya untuk menggodaku berbicara. Kalau tidak, untuk menyusuh?
Berdasarkan pemahamanku selama bertahun-tahun tentangmu, jika kau tidak bisa mendapatkannya, kau tidak akan menyerah. Aku mengejarmu selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba menyerah dan menolakmu. Jadi kau pasti tidak rela. Oleh karena itu, aku menunggu di sini untuk kedatanganmu dan mengatakan kebenaran terakhir. Kau benar-benar mengertiku. Shen Zhiyi, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku juga akan mengatakan kebenaran? Selama bertahun-tahun ini, kau selalu tidak aman dan sensitif di depanku. Akhirnya mendapat kesempatan untuk mengalahkanku. Bagaimana mungkin kau tidak datang untuk pamer di depanku? Kau sangat licik. Untuk menghadapi sampah, kau harus menggunakan cara yang tidak normal. Ziyi, kau benar-benar pintar. Ziyi, apa yang kukatakan semuanya benar. Asalkan kau kembali padaku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Lin Chen, kau tidak berhak. Apakah semua orang mendengar itu? Lin Yan memplagiat desain Shen Ziyi, dan Lin Chen melindunginya. Jadi, Lin Yan adalah plagiator sebenarnya. Dan dia memfitnah Shen Zhiyi. Itu benar-benar hina. Dia adalah aib bagi industri desain. Lin Yan, kau memplagiat desain itu, jadi kau didiskualifikasi dari kompetisi ini. Para juri, aku tidak memplagiat. Kata-kata tadi, aku hanya mengatakannya untuk membuat Shen-Yi marah, dan mengatakannya dengan sengaja. Draft desain itu benar-benar karya orisinalku. Karya orisinalmu? Persis. Baik, kalau begitu, mari kita bertanding di sini dan sekarang. Dan aku akan membuatmu kalah dengan meyakinkan. Para juri, kalian tentukan topiknya di tempat. Kami desain di lokasi untuk pertandingan 1 lawan 1. Lin Yan, antara kau bertanding melawan Shen Ziyi lagi, atau kualifikasimu akan dicabut, kau akan dilaporkan ke seluruh industri dan dilarang permanen. Kau pilih. Apa? Kau takut? Biarkan dia menggambar draft desain di tempat. Itu terlalu sulit baginya. Bagaimana dengan ini? Kau salin karya masukmu di depan semua orang, sekali lagi. Jika kau bisa menggambarnya, aku akan mengakui bahwa aku menjiplak dan meminta maaf padamu. Bagaimana dengan itu? Aku... Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayo pergi. Nona Lin, silakan. Dia sudah menggambar lama, tapi setiap garisnya goyah. Jelas dia tidak bisa menggambar. Lihatlah wajah bersalahnya. Dia pasti menjiplak. Plagiarisme. Plagiarisme, plagiarisme, plagiarisme. Aku melukai tanganku kemarin, jadi tidak nyaman menggambar hari ini. Cukup, Lin Yan. Apakah kau menganggap semua orang bodoh? Kupikir kebenaran sudah jelas sekarang. Karyamu masuk itu hasil jiplakan. Para juri, tidak, aku. Aku secara resmi mengumumkan bahwa hadiah pertama kompetisi ini adalah Nona Shen Ziyi. Investasi dari konsorsium internasional akan menjadi milik grup Shen. Selain itu, kualifikasi Lin Yan dicabut. Dia akan dilaporkan ke seluruh industri dan dilarang permanen. Grup Zhou membiarkan plagiarisme kontestan itu. Jadi dalam 3 tahun, semua kerjasama dengan konsorsium internasional akan dibatalkan. Para juri, aku. Sampah. Sampah. Palsu tetaplah palsu dan takkan pernah menjadi asli. Sejak kecil, kau selalu suka bersaing denganku. Kali ini, aku akan membuatmu kalah dengan meyakinkan. Ziyi, aku tidak bermaksud menjebakmu. Aku hanya terlalu ingin memenangkanmu kembali. Dulu, untuk mengejarmu, Ziyi mengalami kesulitan dan menghadapi sikap dingin. Sekarang kau terus mengatakan ingin memenangkan Ziyi kembali, tetapi kau telah mengonfirmasi aibnya, merusak reputasinya. Hak apa yang kau punya untuk mengatakan mencintainya? Aku. Baiklah. Huaijin, ayo pergi. Ziyi. Ji. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku telah kehilangan miliaran dalam pendanaan. Tuan Zhou tidak akan membiarkanku lepas, kakak. Kau pantas menerimanya. Jangan. Kakak. Aku tahu kau sampah,
Tetapi aku tidak menyangka kau begitu tak berguna. Aku memintamu menyalin, tetapi kau bahkan tak bisa menggambar garis lurus dan berani berpura-pura sebagai desainer. Tolong, aku mohon, berikan aku kesempatan lagi. Dengan miliaran investasi, bahkan jika kau mati 100 kali, itu tak akan cukup untuk membayarnya. Pojo, aku sudah memikirkan cara untuk menangani keluarga Shen. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Berikan aku kesempatan lagi, aku mohon. Kesempatan terakhir. Jika kau gagal lagi, kau bahkan tak akan mendapat kesempatan untuk dipukul. Terima kasih, Tuan. Untuk mendapatkannya kembali, saya telah mencoba segala cara yang mungkin. Tapi mengapa dia semakin menjauh dariku? Namun dulu kita sangat mencintai dengan penuh gairah. Mengapa begitu? Ya, semakin kita menyukai Lin Yan dulu, semakin kita menyesalinya sekarang. Seperti yang kau tabur, begitulah yang kau tuai. Kita pantas menerima semua ini. Kita masih baik-baik saja, karena Ziyi tidak pernah terlalu menyukai kita. Tapi sayang untuk Lin Chen. Betapa penuh gairahnya Ziyi mencintai dulu. Sebegitu kejamnya dia pergi sekarang. Mungkin Lu Huaijin benar. Dialah yang paling mencintai Ziyi. Dan bagaimana dengan aku? Aku hanya membawa bahaya untuk Ziyi. Aku bahkan tidak pantas mengatakan aku mencintai Ziyi. Tapi tahukah kau apa? Aku tidak bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Kak, aku punya cara untuk membantumu mendapatkan kembali kakak. Cara apa yang kau punya? Jangan jadi pengganggu di sini, pergilah sekarang. Kak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku datang kali ini untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kau akan memperbaiki kesalahan? Sekarang aku menyadari, aku bersedia membantumu mendapatkan kembali kakak lagi. Maukah kau begitu baik? Kak, sebelum aku dibutakan oleh kecemburuan, iri pada kakak, selalu membandingkan diriku dengannya dalam segala hal. Sampai aku diusir dari keluarga Shen. Sekarang ditinggalkan oleh keluarga Zhou, hidup dalam kesulitan setiap hari, tanpa cukup makanan untuk dimakan. Betapa aku berharap bisa kembali ke keluarga Shen lagi, tapi tidak mungkin untuk kembali. Sekarang aku mengerti, aku bersedia membantumu mendapatkan kembali kakak lagi. Aku hanya berharap bahwa setelah kau mencapai keinginanmu, kau bisa memberikanku sedikit makanan untuk dimakan. Dulu, aku buta, mempercayai kebohonganmu. Aku menerima diusir dari keluarga Shen. Tapi lubang yang sama, aku tidak akan jatuh ke dalamnya untuk kedua kalinya. Jika kau mau pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Kalau mau pergi, silahkan pergi. Saya tidak akan pergi. Kakak, semua yang saya katakan itu benar. Aku tidak menginginkan apa-apa sekarang. Aku hanya berharap bisa makan. Kakak, tanggal pernikahan kakak perempuan dan Lu Huaijin sudah mendekat. Jika kita tidak mengambil keputusan sekarang, tidak akan ada waktu tersisa. Papak, selamat. Saya menghargai kebaikan Anda. Anda sebaiknya pergi sekarang. Bapak, kami hanya ingin melihat Ziyi menikahi orang yang dicintainya. Tidak ada niat lain. Jangan khawatir, kami tidak akan membuat masalah. Bapak, bagaimanapun juga, Ziyi tetap adik kami. Kami ingin melihat dia menikah. Ya Bapak, biarkan kami tinggal di sini. Jika kau berani membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku kejam. Selanjutnya, silahkan sambut mempelai pria dan wanita. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Dengan pernikahan keluarga Shen dan Lu, siapa yang akan menjadi saingan di dunia bisnis? Selanjutnya, silakan mempelai pria secara pribadi memasangkan cincin pernikahan pada mempelai wanita. Tunggu. Tunggu. Lin Chen, Lin Yan. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa mereka juga ada di sini? Mereka tidak berusaha mencuri pengantin, kan? Dia tidak menghargainya dulu. Sekarang, setelah Nona Shen menikah, dia menyesal lagi. Tapi apa gunanya? Benar, kasih sayang yang terlambat tidak berharga. Bapak,
Ziyi tidak bisa menikahi Lu Huaijin. Hari ini adalah pernikahan Ziyi. Jika kau masih punya hati nurani, maka tinggalkan tempat ini segera. Bapak, kami tahu kami salah. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan sepenuh hati hanya mencintai Shen Ziyi. Tidak perlu. Ziyi, kita sudah saling kenal sejak kecil, selama bertahun-tahun. Dengan perasaan selama bertahun-tahun, aku tidak percaya kau bisa melepaskannya begitu saja. Linchan, kita sudah memutuskan semua hubungan. Jika kau masih punya martabat, maka pergilah sendiri. Ziyi, bagaimana bisa kau begitu tega? Lu Huaijin, jika kau bersedia mengembalikan Ziyi padaku, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Lin Chen, sekarang kau tahu menyesal apa yang kau lakukan sebelumnya. Di hatiku. Tidak ada yang bisa menandingi tempat Ziyi di hatiku. Ketika Ji ada di sisimu dulu, kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang dia telah kembali ke sisiku, dan aku akan 1000 kali memperlakukannya dengan baik. Huaijin. Penjaga, lemparkan mereka keluar. Penjaga, keluarkan mereka. Ji, apakah kau benar-benar menginjak-injak perasaan tulus kami demi orang luar ini? Ya, Kak. Dia hanya menikahimu untuk aliansi bisnis. Kalin Chen-lah yang benar-benar mencintaimu. Tolong maafkan dia. Aku berjanji, aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Lin Chen, aku beritahu kamu. Lu Huaijin adalah suami masa depanku. Kalianlah orang luar. Dan kamu, Linian, kau pikir pantas bersaing denganku? Kak, kami begitu rendah hati memohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kau harus mengusir kami sampai mati? Apa hubungan hidup atau matimu denganku? Ziyi, mengapa kau begitu kejam? Mengapa kau masih berdiri di sana? Keluarkan mereka! Lepaskan aku. Shen Ziyi, karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku. Lin Yan, kau meminta mati. Lin Yan, apa yang kau coba lakukan? Lepaskan Ziyi, cepat. Jangan ada yang bergerak, atau aku akan membunuhnya. Kau gila. Aku gila. Keluarga Shen telah meninggalkan aku. Saudaraku juga menolak aku. Jika aku harus kembali ke kehidupan yang tidur di jalanan dan kelaparan, lebih baik aku mati. Sebelum aku mati, jika aku bisa menjatuhkan ahli waris grup Shen, itu bukan kerugian bagiku. Lin Yan, jangan gegabah. Bukankah kau ingin kembali ke keluarga Shen? Aku janji padamu, asalkan kau melepaskan Ziyi. Shen Ziyi, bukankah kau ingin menikahi Lu Huaijin? Aku tak akan biarkan kau berhasil. Aku tidak hanya ingin kembali ke keluarga Shen, tetapi juga ingin saham grup Shen sebanyak 10%. Dan juga ingin Shen Ziyi menikahi Lin Chen. Aku bisa setuju dengan dua yang pertama. Tetapi yang ketiga... Kau tidak setuju? Maka kau hanya bisa menunggu untuk mengambil mayatnya. Baik, aku setuju. Linian, kau ingin aku menikahi Lin Chen. Aku lebih baik mati daripada berkompromi. Ziyi, kau lebih baik mati daripada menikahi aku? Tidak akan pernah. Kalau begitu, matilah. Jangan. Ziyi, pernikahan ini kita tidak akan melanjutkannya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Lu Huaijin, kau sangat peduli padanya. Lalu, mengapa kau tidak mati untuknya? Baik, jika kau bersedia melepaskan Ji, aku akan mati menggantikannya. Oh, cinta sejati terlihat dalam krisis. Mereka benar-benar jatuh cinta. Tepat. Sayangnya, cinta sejati tidak bertahan lama. Lu Huaijin, apakah kau benar-benar akan mati untuknya? Tidakkah kau menyesal? Aku tidak akan menyesal. Lin Yan, lepaskan dia. Ambil aku sebagai gantinya. Tidak, Lu Huaijin. Ji, aku mencintaimu, dan aku bersedia melakukan apapun untukmu. Lu Huaijin, sejak kecil, aku sudah berhutang banyak padamu. Jika kau mati karena aku akan gelisah seumur hidup. Ji, jadi kau memang mencintainya? Lin Chen, aku sudah bilang aku tidak mencintaimu. Tetapi kau tidak percaya. Ji, akulah yang minta maaf padamu. Ayah baptis berkata, untuk mencintaimu dengan hidupku. Aku gagal melakukannya.
Sekarang kau telah menemukan seseorang yang bersedia mencintaimu dengan hidupnya. Aku senang untukmu. Lin Yan, lepaskan dia. Apa yang terjadi di sini? Menguji cinta sejati. Nona Shen. Siapa sebenarnya? Jika itu benar, maka Lin Chen punya hati nurani. Tetapi metodenya terlalu menakutkan. Lin Yan, akan kukatakan lagi, lepaskan dia. Mengapa aku harus? Hanya karena kau berkata begitu? Lin Yan, maksudmu apa? Kap, lepaskan dia sekarang. Bisakah kita kembali ke keluarga Shen? Aku tidak ingin gagal sekarang. Lin Yan, aku sudah setuju untuk kembali ke keluarga Shen untukmu. Apalagi yang kau mau? Apa yang Tuan Zhao inginkan adalah menghentikan pernikahan antara keluarga Lu dan Shen dan menyabotase kerjasama mereka. Sekarang meskipun kita melepas Shen Ziyi, meskipun kita kembali ke keluarga Shen, Tuan Zhao tidak akan melepaskanku juga. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa sejak kecil aku harus menderita penghinaan di panti asuhan? Dia lahir dengan segalanya. Banyak orang mencintainya. Ayah baptis mencintainya. Lu Huaijin mencintainya. Bahkan kakak Lin Chen mencintainya. Jadi sejak kecil, aku telah bersaing dengannya. Aku ingin mengalahkannya. Sekarang, segera, aku hampir berhasil. Kau ingin aku gagal sekarang? Tidak mungkin. Shenji, kau tidak ingin menikahi Lin Chen kan? Sebaliknya, aku ingin kau menikahinya. Kau, bajingan, jika bukan karena Ziyi menasihanimu dulu dan memohon padaku untuk membawamu kembali, kau masih akan menderita di panti asuhan sekarang. Itulah dia, yang terlalu berbelas kasihan. Kau. Pak Shen dengan baik hati menerimanya. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi bahkan menjadi begitu jahat. Itu sungguh tidak tahu terima kasih dan licik, petani dan ular. Saya tak tahu terima kasih kalau keluarga Shen tidak kejam duluan dan mengusir saya. Mengapa saya melakukan ini? Lin Yan, keluarga Shen sudah bersikap sangat adil kepada kami. Belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Kak, mengingat keluarga Shen begitu kejam kepada kami, mengapa kau masih membela Shen Ziyi? Lin Yan, dengarkan aku. Lepaskan dia, aku akan berikan semua tabungan yang kumiliki. Setelah kau tinggalkan keluarga Shen, uang ini akan cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Kak, apakah kau masih mencintaiku? Aku tidak mencintaimu. Jadi kak, semua ini untuk Shen Ziyi, bukan begitu? Tapi sekarang aku tidak bisa mundur lagi. Jika kita tidak menghentikan pernikahan antara keluarga Shen dan Lu, yang mati akan jadi aku. Apa maksudmu? Tuan Zhou sudah beri saya ultimatum. Antara hentikan pernikahan keluarga Shen dan Lu, atau aku mati. Jika keluarga Shen tidak mengusir saya, mengapa saya beralih ke Tuan Zhou? Saya sudah terlalu jauh. Itu salahmu sendiri, karena mencoba menyakiti orang lain dan diusir. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Diam. Diam. Tidak. Tanganmu berdarah. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Cepat, tangkap dia untukku. Aku sarankan kau lepaskan aku. Jika tidak, semua orang akan mati. Apa maksudmu? Karena di sini bom sudah dipasang sebelumnya. Di sana. Xie Liaoyun, kau berani memasang bom di pernikahan. Papa, aku bilang bahwa sejak kecil, aku mencintai Ziyi. Bagaimana mungkin kau masih menikahkannya dengan orang lain? Ya, Papa. Karena kakak tidak mau menikahi kakak Lin Chen. Kalau begitu, biarkan dia menikahi kakak Liu Yun. Lagi pula, kakak Liu Yun sebenarnya adalah salah satu dari calon tunangan kakak. Biarkan semuanya kembali normal. Lin Yan, kau ternyata menyembunyikannya dariku dan bekerja sama dengan Xie Liu Yun. Kakak, aku lihat bahwa kau terlalu mencintai Shen Ziyi. Aku takut kau akan lemah hati. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Haruskah aku menikahi siapapun yang kau suruh? Tentu saja. Bom ada di tanganku. Kau akan menikahi siapapun yang kukatakan. Jika tidak, semua orang akan mati.
Linyan, apakah Anda tahu bahwa segala yang Anda lakukan sekarang melanggar hukum? Bahkan jika Anda mendapatkan yang Anda inginkan, Anda tidak akan lolos dari hukuman hukum. Tuan Zhou akan melindungiku. Keras kepala. Baiklah, Ji, menikahlah denganku atau aku akan menekan saklarnya sendiri. Anda pilih. Nona Shan, Anda sebaiknya menikahi dia. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Iya, dia adalah orang gila. Anda sebaiknya setuju dengannya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Iya, menikahlah dengannya. Xie Liu Yun. Anda benar-benar hina. Ji, Anda akhirnya melihatku. Walaupun itu untuk memarahiku, aku bahagia. Kalian semua gila. Hentikan omong kosong. Shen Zhiyi, apakah Anda akan menikah atau tidak? Ji, Lu Huaijin. Waktu yang dihabiskan bersamamu adalah yang paling bahagia dalam hidupku. aku juga. Dengarkan aku dulu. Ketika aku muda, kau bilang kau menyukaiku. Tapi kupikir itu hanya omongan kekanak-kanakan. Setelah tumbuh besar, aku terluka oleh cinta. Dan kamulah yang tinggal bersamaku, melindungiku, dan membuatku menyadari betapa bahagianya rasanya dicintai. Terima kasih. Jika kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya, aku akan mencintaimu sebagai gantinya. Shi. Xie Liu Yun. Saya setuju untuk menikahimu. Kehormatanku. Baik. Ini hanya permintaan pertamaku, dan aku masih punya 2 lagi. Pertama, izinkan aku kembali ke keluarga Shen. Kedua, aku ingin grup Shen, 10% sahamnya. Baik. Saya setuju. Xie Liu Yun, matikan bom itu. Ji. Xie Liu Yun, apa yang kau lakukan? Selain itu, bagaimana dengan bom itu? Kau telah melihat semuanya. Bom itu telah diganti. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tunggu untuk dihukum oleh hukum. Apa maksudmu? Siapa yang memanggil polisi? Petugas, akulah yang memanggil polisi. Saya melapor dengan nama asli bahwa wanita ini memeras dan semua orang di sini adalah saksi. Lalu, ikut dengan kami. Xie Liu Yun, kau menipuku lagi. Lin Yan, hanya kau yang bisa cukup bodoh untuk terjebak dalam perangkap yang sama 2 kali, tanpa belajar dari masa lalu, dan masih berani mempercayaiku. Xie Liu Yun, bukankah kau yang paling mencintai Shen Ziyi? Bagaimana mungkin kau hanya menyaksikan saat dia menikahi pria lain? Tentu saja aku ingin menikahi Ziyi. Jika saja dia mau menikahiku, aku akan melakukan apapun. Tetapi dia jelas mencintai Lu Huaijin. Lu Huaijin adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi, aku rela melepasnya. Lalu mengapa kau setuju bekerja sama denganku awalnya? Dan kini mundur di menit terakhir? Aku setuju, karena aku takut kau akan mencari orang lain untuk bermitra. Lagi pula, ini bukan disebut mundur tiba-tiba. Aku tidak pernah ingin melakukannya dari awal. Sebelumnya, aku hanya mengulur waktu untuk menunggu polisi, dengan sengaja menunda, dan pura-pura bekerja sama. Kau benar-benar jahat. Belajar darimu. Ziyi, kali ini, kau akhirnya bisa menikahi orang yang kau cintai. Terima kasih atas waktu ini. Sama-sama. Sebelumnya, akulah yang telah menyakiti Anda. Kali ini, biarkan ini menjadi penebusanku. Ji, aku tahu bahwa seberapa banyak pun aku berkata, Anda tidak akan memaafkanku. Tetapi aku masih punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Bolehkah aku? Silakan. Utarakan isi hatimu. Dan akhiri semuanya. Ji, jika aku bertemu denganmu lebih awal, selama hari-hari di panti asuhan itu,
Masa-masa gelap dan tanpa harapan itu, Lim Yan adalah yang pertama muncul. Dan dia menemaniku melalui masa itu. Jadi kemudian ketika aku bertemu denganmu, walaupun aku tertarik padamu, aku selalu menjagamu. Pada jarak. Karena aku tidak membiarkan diriku mengkhianatinya. Ji, aku mencintaimu. Tetapi aku tidak menyadari perasaanku sendiri. Aku selalu melakukan beberapa hal yang menyakiti Anda. Tetap saja, aku telah menyakiti Anda. Hal-hal telah sampai ke titik ini, jadi berbicara lebih lanjut tidak ada gunanya. Ji, jika aku bertemu denganmu lebih awal, atau jika aku menyadari hatiku sendiri lebih cepat dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Anda, akankah akhir kita menjadi berbeda? Tetapi sayangnya, tidak ada jika. Sanggup. Tidak ada jika. Akulah yang tidak menghargai hubungan di antara kita berdua. Akulah yang gagal. Bimbingan dari ayah baptisku. Akulah yang telah menyakiti keluarga Shen. Lin Chen, mari kita berpisah dengan baik. Ji, tenanglah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan selamanya menghilang dari pandanganmu. Baik. Mari kita berpisah dengan baik. Bawa dia. Mengapa kalian semua sangat mencintai Shenji, tetapi saya bertekad untuk membuat kalian semua patah hati. Hati-hati. Hati-hati. Lin Chen. Lin Chen. Buna, dia membunuh seseorang. Lari. Beraninya kau membunuh di depan umum. Bawa dia pergi. Pergi. Cepat! Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Lin Chen, saya akan membawamu ke rumah sakit. Lin Chen, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan repot-repot. Ji, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Aku takut sudah terlambat. Karena aku telah menghabiskan seluruh hidupku, sebenarnya hanya ingin menemukan seseorang yang bisa mencintaiku. Aku pikir Lin Yan adalah seluruh dunianya, tapi dia mengkhianatiku. Aku pikir kamu adalah penyelamatku. Tapi aku mengkhianatimu. Berhenti bicara. Mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Jika aku bisa pergi ke alam semesta paralel, tanpa Lin Yan, seandainya aku bisa bertemu denganmu lebih awal, apakah akan lebih baik? Lin Chen, Kak, mengembalikan buku yang kupinjam darimu. Membosankan. Tidak, tidak, Lin Chen. Cepat, panggil dokter. Sayangnya, hidup ini tidak mengenal kata jika. Selamat tinggal, Shen Ziyi. Jangan, Lin Chen. Cepat, panggil dokter. Maaf kakak, selama bertahun-tahun, aku belum mengunjungimu. Selama tahun-tahun ini, aku telah berkelana ke sebagian besar Tiongkok, menyaksikan banyak hubungan. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, tapi tidak ada yang seperti kamu, yang mati karena cinta. Apakah kau sejak lama ingin mati? Lin Chen, kau sangat bodoh. Ketika kau masih hidup, aku sangat tidak menyukaimu. Tapi sekarang, aku mulai memahamimu. Sepanjang hidup, menemukan pendamping seumur hidup tidaklah mudah. Kita semua punya kesempatan tinggal bersama Ji, tapi sayangnya kita semua melewatkannya. Jangan khawatir, karena aku sudah kembali.
Kali ini, aku tidak akan pergi. Sisa hidupku, aku akan melindunginya dengan baik untukmu. Cangkir ini, aku bersulang untukmu. Kembali ke hal itu. Kau sudah sampai di sini karena aku berulang kali mengkhianatimu. Membawamu ke situasi yang tak bisa diperbaiki. Ketika kita sampai di dunia bawah, aku pasti akan minta maaf padamu. Anak siapa kamu? Di mana orang tuamu? Orang tuaku mengirimku untuk menghormati seorang paman. Jadi, siapa namamu? Apakah kau datang sendirian? Namaku Lu Yinuo. Aku datang dengan ibu dan ayahku. Jadi, di mana orang tuamu? Mereka di sana. Ziyi, Liu Yun. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Ziyi, apakah ini? Gadis kecil itu anakmu? Ya. Dia milikku dan Huaijin. Dia berumur 4 tahun ini. Namanya Lu Yinuo. Nuo. Panggil dia paman. Paman. Hei, Yinuo sangat baik. Lu Huaijin, kamu pasti bahagia. Nu, pergi letakkan bunganya. Ziyi, kalian berdua ngobrol dulu. Aku akan menunggumu di sana. Ayo pergi. Ziyi, apakah Lu Huaijin memperlakukanmu dengan baik? Seperti yang kau lihat. Dia memperlakukanku sangat baik. Itu bagus. Liu Yun, di mana kau selama bertahun-tahun ini? Bagaimana kabarmu? Selama bertahun-tahun ini, aku telah bepergian ke sebagian besar Tiongkok, mengalami adat dan budaya yang berbeda, dan itu cukup menyentuh. Tampaknya selama bertahun-tahun ini, kau telah menjalani hidup yang indah. Tidak buruk. Pola pikirku sekarang berbeda. Jadi sekarang, setelah kau kembali, apakah kau akan pergi lagi? Aku tidak akan pergi. Aku berencana membantu ayah baptisku mengelola grup Shen, jika grup Shen masih membutuhkanku. Itu hebat. Selama bertahun-tahun kau pergi, ayahku mengomeliku setiap hari. Mengatakan bahwa kau orang tak berperasaan. Kau bahkan tidak meneleponnya. Terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan ayah baptisku. Baik, lalu aku akan kembali dan membantu ayah baptisku mengelola grup Shen. Ya. Ibu. Gadis kecil itu mendesakmu. Cepat kembali. Hari ini akhir pekan. Ayahnya berjanji membawanya ke taman hiburan. Dia semakin tidak sabar. Sama seperti kau ketika kecil, suka bermain. Apakah aku juga seperti itu? Ya. Cepat kembali. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama. Ya. Lalu kita pergi sekarang. Baik. Ziyi, kamu harus bahagia seumur hidup.